بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله. Kembali kita melanjutkan kajian kita dalam pembahasan fiqih berpuasa Ramadan sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan terkait perkara-perkara yang dimakruhkan dalam berpuasa. Berikutnya, ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kepada pembahasan seputar pembatal berpuasa. Para ulama telah mengumpulkan beberapa hal yang menjadi pembatal puasa. Yang pertama adalah al-jima', lakukan jima' di siang hari Ramadan. Seorang yang berpuasa, kapanpun ia melakukan jima' tersebut di siang hari Ramadan, maka dengan jima' itu akan batallah puasanya. Dan menjadi kewajibannya adalah untuk ia bertaubat dan beristighfar. Mengapa dia harus bertaubat? Karena berjima' di siang hari Ramadan ini merupakan kemaksiatan yang besar. Merupakan kemaksiatan yang besar. Bahkan para ulama menggolongkan seorang yang berjima' di siang hari Ramadan, maka orang tersebut telah terjatuh kepada salah satu dari dosa-dosa besar, al-kabair. Nah, oleh karena itu berjima' di siang hari Ramadan ini bukan perkara yang sepele. Itu merupakan kabiratun minal kabair, salah satu dari dosa-dosa besar. Nah, sehingga menjadi kewajibannya adalah apa? Untuk ia bertaubat dan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan tersebut. Bersama dengan itu, yang menjadi kewajiban orang tersebut adalah untuk mengganti hari berpuasa yang telah ia batalkan dengan melakukan jima' tersebut. Nah, dan bersamaan dengan mengganti puasa itu, ya, dia harus berpuasa menggantinya di hari yang lain dari hari puasa yang dia rusak dengan berjima'. Bersamaan dengan itu, dia pun memiliki kewajiban pula, memiliki kewajiban yang lain untuk menunaikan kafarah,
untuk menunaikan kafarah yang menjadi tebusan. Dia harus menebus dosa dan kemaksiatan tersebut dengan melakukan beberapa perkara yang disebut dengan kafaratul jima'. Kafarahnya adalah yang pertama membebaskan budak mukminah. Ya, membebaskan budak mukminah. Bila ia tidak mendapatkan seorang budak, ya, seperti pada masa ini, tidak ada perbudakan. Dan kata para ulama, mengapa pada masa ini yang tidak didapati padanya perbudakan, namun para ulama tetap menyebutkan perbudakan ini dalam kitab-kitab fikih. Kata sebagian mereka yang demikian itu karena pada akhir zaman kondisi dan keadaan akan kembali seperti semula, sehingga pada akhir zaman perbudakan pun akan didapati seperti di awal Islam yang didapati padanya perbudakan tersebut. Nah, ini kafarah yang pertama, dia harus membebaskan seorang budak. Bila ia tidak mendapatinya, maka yang menjadi kewajiban berikutnya adalah untuk ia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Dan bila ia kemudian tidak mampu untuk berpuasa, maka kewajiban yang berikutnya adalah untuk ia memberi makan 60 orang miskin, di mana salah seorang dari fakir miskin tersebut memiliki jatah setengah sa', ya, memiliki jatah setengah sa' dari bahan makanan pokok suatu negeri, di negeri tersebut. Setengah sa' ini ukurannya adalah kalau dikilokan 1,5 kilo kurang lebih, ya, sehingga dia harus memberi makan sebanyak 60 orang fakir miskin, yang satu orangnya mendapatkan jatah 1,5 kilo dari bahan makanan pokok di negeri tersebut. Kalau seperti di Indonesia, makanan pokoknya adalah apa? Beras. Maka ia harus memberikan kepada 60 orang fakir miskin, yang setiap orangnya dia berikan berapa? 1,5 kilo beras. Nah, para ulama menjelaskan bahwa pelaksanaan kafarah ini dengan 3 macam yang disebutkan di atas tadi, seorang tidaklah boleh untuk ia berpindah dari berpuasa 2 bulan berturut-turut kepada memberi makan 60 orang fakir miskin, kecuali karena memang ia tidak mampu untuk berpuasa, yang disebabkan karena ada penghalang syar'i yang membolehkan ia untuk tidak berpuasa. Ya, contoh misalkan dia sedang sakit, atau dia khawatir dengan dia berpuasa maka dia akan sakit,
Nah, maka di saat seperti ini diperbolehkan baginya untuk memberi makan, tidak berpuasa. Ya. Akan tetapi apabila dia tidak berpuasa, tidak mampu berpuasa karena sesuatu rasa berat puasa yang sebenarnya dia masih bisa menanggungnya, ya, atau bukan karena alasan syar'i, maka yang demikian itu bukan satu perkara yang membolehkan orang tersebut untuk berpindah dari berpuasa kepada memberi makan. Nah, dia harus berpuasa dan itu menjadi kewajibannya. Ya. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimakumullah, dalam menunaikan kafarah jima' harus berurutan. Yang pertama, dia harus berusaha membebaskan seorang budak. Bila ia tidak mendapatinya, maka dia berpindah kepada kewajiban yang kedua, dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Nah, dan bila ia tidak mampu karena ada uzur syar'i, ya, maka dia berpindah kepada kewajiban yang ketiga, yaitu memberi makan 60 orang fakir miskin. Oleh karena itu tidak boleh seorang yang mendapatkan kafarah jima', kewajiban menunaikan kafarah jima' untuk ia memilih seenaknya, ya, karena merasa berat untuk berpuasa padahal dia mampu, maka dia lebih memilih untuk apa? Memberi makan. Ya, kebetulan orang yang memiliki harta. Nah, meskipun ini pendapat sebagian para ulama bahwa dalam melakukan kafarah jima' tersebut, seorang memiliki pilihan. Terserah dia memilih apa yang dia mampu. Ya. Pendapat yang lain, dan ini pendapatnya jumhur para ulama, bahwa dia tidak boleh untuk berpindah kepada kewajiban yang setelahnya kecuali karena memang tidak mampu. Artinya dia harus mengupayakan dan berusaha terlebih dahulu. Nah, dalam kafarah jima', setelah dia tidak mampu untuk membebaskan seorang budak, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Rasulullah SAW mempersyaratkan puasa itu harus berturut-turut selama 2 bulan. Apa maknanya? Maknanya puasa tersebut tidak boleh terputus dengan sesuatu yang tidak syar'i. Ya. Berarti apabila puasa 2 bulan berturut-turut tersebut terputus karena satu alasan syar'i, seperti puasa yang dilakukannya bertepatan dengan hari Id yang diharamkan untuk berpuasa, berarti dia tidak berpuasa karena apa? Karena ada alasan syar'i, berarti terputus. Continue dalam berpuasa 2 bulan berturut-turut tersebut. Atau seperti dia mendapati hari tasyrik, ya,
11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah. Atau seorang wanita yang mendapatkan kafarah jima tersebut seorang wanita. Nah, ketika dia berpuasa kebetulan datang haidnya. Ya, tentu seorang wanita yang haid tidak boleh untuk berpuasa. Atau ketika dia hendak melakukan puasa 2 bulan berturut-turut tersebut, dia melahirkan. Setelah itu apa? Menjalani masa nifas. Ini juga merupakan kondisi yang tidak diperbolehkan seseorang untuk berpuasa. Nah, atau karena uzur yang lainnya seperti sakit. Nah, dia sudah berpuasa untuk menyelesaikan 2 bulan berturut-turut, tapi di pertengahan dia sakit, makanya tidak mengapa. Ya. Atau dia melakukan safar. Ya. Nah, seorang yang safar sebagaimana yang diketahui boleh baginya untuk tidak berpuasa. Tapi tujuan safarnya itu bukan memang agar dia tidak berpuasa. Ya. Namun karena memang suatu kebutuhan tertentu. Nah, ketika dia sedang dalam kondisi safar, maka berlakulah baginya keringanan-keringanan safar, rukhsah seorang musafir. Di antaranya adalah apa? Boleh tidak berpuasa. Nah, sehingga apabila puasa 2 bulan yang dipersyaratkan harus berturut-turut itu terputus dengan sesuatu yang syar'i, maka dia boleh untuk melanjutkan kepada bilangan hitungan yang berikutnya untuk menyelesaikan 2 bulan tersebut. Ya. Namun kalau ternyata 2 bulan berturut-turut tersebut terputus dengan sesuatu yang tidak syar'i, ya, maka dia harus mengulang kembali puasa 2 bulan berturut-turut tersebut dari awal. Ya. Nah, meskipun pemutus yang tidak syar'i tersebut terjadi 1 hari sebelum selesainya 2 bulan. Hah? Tinggal 1 hari lagi genap 2 bulan. Ternyata yang 1 hari ini apa? Dia putuskan karena tidak syar'i alasannya, dia tidak berpuasa, maka batal itu semua 2 bulan itu. Ya. Berarti tidak terpenuhi pada dirinya persyaratan untuk berturut-turut selama 2 bulan. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya dia harus mengulangnya dari awal kembali. Nah, ya, ini bukan sesuatu yang apa? Yang ringan berarti. Baik. Adapun dalil yang menunjukkan wajibnya untuk menunaikan kafarah, melaksanakan kafarah tebusan dari perbuatan jima', ini selain qadha ya. Puasa 2 bulan itu bukan qadha. Nah, dia berjima' 1 hari, maka hari yang dia tidak dan batal puasanya, berarti kewajibannya apa? Mengganti puasa itu di hari yang lain. Ditambah dengan itu apa? Dia juga harus memiliki kewajiban untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut kalau memang tidak mampu untuk mendapatkan seorang budak. Sehingga qadha bukan kafarah. Itu berbeda. Dua-duanya harus dilakukan. Nah, adapun dalil yang menunjukkan kafarah ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah apa yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idh ja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halak, qala ma lak, qala waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'ib. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu ardhah, dulu kami pernah bermajlis
di sisi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, ini memang menjadi kebiasaan siapa? Rasulullah. Beliau sering bermajlis. Beliau sering bermajlis dengan para sahabat. Ya, sehingga keberadaan Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan para sahabat ini sangat sangat dekat sekali. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak memiliki pembeda apapun ketika bermajlis dengan para sahabatnya. Oleh karena itulah ketika ada seorang Arabi datang untuk mencari Rasulullah alaihi salatu wassalam, dia mendatangi kerumunan para sahabat yang di tengah-tengahnya ada Rasulullah. Lantas Arabi tersebut bertanya, siapa di antara kalian Muhammad? Nah, maka para sahabat mengarahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, dari kisah ini menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam itu tidak memiliki pembeda tersendiri. Yang dengan pembeda itu orang sudah tahu, oh ini loh Rasulnya. Ya. Menunjukkan sifat dan sikap tawadhu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam keadaan siapa beliau? Khalifah, penguasa, presiden ketika itu. Nah, lebih daripada itu siapa? Rasulullah. Beliau dengan penuh kerendahan hati, ya, tidak memerlukan pembeda apapun, ya, terkait dengan dirinya. Tidak ada namanya pas pampres, ya. Nah, yang semisalnya. Memang demikian. Bahkan rumah Nabi alaihi salatu wasallam tidak ada pengawalnya. Bebas orang bisa mengetuk pintunya. Ya. Nah, dari sini para ulama membimbingkan atau menyebutkan bahwa seorang yang menjadi tokoh dalam sebuah masyarakat hendaknya dia membuka dirinya untuk masyarakatnya, ya, menyatu dengan rakyatnya, dan seterusnya. Qala bainama nahnu julusun 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idz ja'ahu rajulun. Ketika kami sedang bermajlis bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam, tiba-tiba datang seorang lelaki. Faqala ya Rasulullah, seraya dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu. Binasalah aku ya Rasulullah. Dia mengecam sendiri dirinya. Ya, dia mengecam dirinya sendiri. Qala malak. Ya, tiba-tiba datang dengan membawa ucapan seperti itu, maka Rasulullah SAW pun sedikit terheran. Malak, ada apa dengan kamu? Qala waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im. Ya Rasulullah, aku mendatangi istriku. Aku menjimai istriku dalam keadaan aku sedang berpuasa. Faqala Rasulullah alaihi salatu wasallam, hal tajid raqabatan tu'tiquha? Ya. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam segera membimbingnya untuk melakukan kafarah jima'. Yang pertama kata Rasulullah, hal tajidu raqabatan ta'tiquha? Apakah engkau mendapati, bisa mencari seorang budak yang kemudian engkau bebaskan? Qala la. Dia mengatakan, tidak ya Rasulullah, aku tidak memiliki budak. Aku tidak mendapati seorang budak untuk aku bebaskan sebagai bentuk tebusan dari kemaksiatan berjima yang aku lakukan tersebut. Qala fa hal tastati' an tasuma syahraini mutatabi'ain? Kemudian Rasulullah SAW berpindah kepada kewajiban kafarah yang berikutnya setelah melihat orang tersebut tidak mampu untuk mendatangkan kewajiban yang pertama. Nah, kata Rasulullah SAW, apakah engkau mampu untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut? Qala la. Maka dia mengatakan, tidak ya Rasulullah, aku tidak mampu. Faqala fahal tajid it'ama 60 miskina? Ya.
Ketika Rasulullah SAW mendengar dari lelaki tersebut bahwa ia tidak mampu untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, maka Rasulullah SAW membimbing kepada kewajiban yang ketiga. Kata Rasulullah SAW, apakah engkau memiliki kemampuan untuk memberi makan 60 fakir miskin? Qala la. Nah, tidak ya Rasulullah. Ya. Memberi makan 60 orang fakir miskin pun dia tidak mampu. Ya, tidak mampu untuk melakukan apa kafarah tersebut. Tidak membebaskan budak, tidak berpuasa, tidak pula memberi makan. Qala famakatha Nabiy sallallahu alaihi wasallam fabainama nahnu ala dhalik utiya Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fiha tamrun wal 'araq al-miktal. Maka ketika Rasulullah SAW mendengarkan jawaban orang tersebut, hening sejenak majelis bersama Rasulullah. Rasulullah terdiam. Ya. Nah, ketika kami dalam kondisi yang demikian itu, tiba-tiba Rasulullah SAW diberikan sebuah keranjang yang berisikan tamar, kurma. Maka kata Rasulullah SAW, aina sa'il? Mana orang tadi yang bertanya? Ya. Faqala ana. Kemudian orang tersebut mengatakan, saya ya Rasulullah. Qala khudhha fatasaddaq bihi. Kemudian kata Rasulullah SAW, ambillah satu keranjang kurma ini dan bersedekahlah dengannya. Faqala ar-rajul a'ala al-afqari minni ya Rasulullah. Maka laki itu pun berkata kembali, bertanya kembali, apakah satu keranjang kurma ini aku sedekahkan kepada orang yang paling fakir ya, daripada aku? Ya, apakah satu keranjang kurma ini aku sedekahkan kepada orang yang paling fakir daripada aku? Ya. Kemudian dia melanjutkan ucapannya, fa wallahi ma baina labataiha yuridul harratain ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ya, setelah tadi dia disuruh untuk bersedekah dengan satu keranjang kurma kepada orang yang lebih miskin daripada dia, ya, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada ya, di antara dua kampung ini ya, orang yang paling miskin daripada saya. Itu. Baik. Maka fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ucapan itu. Rasulullah SAW pun tersenyum, ya, tertawa. Tertawanya Rasulullah itu senyum, ya, paling menampakkan gigi serinya atau gigi susunya, ya. Maka Nabi SAW pun tersenyum mendengarkan ucapan lelaki tersebut, hingga nampak gigi taring beliau. Nah, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada lelaki itu, bila demikian ya sudah, kasih makanlah anakmu dan keluargamu dengan kurma ini. Ya. Nah, apa yang menjadi syahid di sini? Yang menjadi syahid, yang menjadi perhatian kita di sini adalah bahwa Rasulullah SAW menyebutkan 3 perkara untuk kafaratul jima'. Ya, yang Rasulullah SAW mewajibkan perkara yang kedua, ya, setelah yang pertama, kapan itu? Ketika dia tidak mampu untuk melakukannya. Berarti perkara melakukan kafarah jima' tersebut dari yang pertama kepada yang kedua, dari yang kedua kepada yang ketiga, ini bukan pilihan. Ini bukan apa? Ini bukan pilihan. Ya, kalau pilihannya seenaknya saja sudah.
lakukan jima' kemudian tidak mau berpuasa, ya, sesuai dengan keinginannya. Nah, baik. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, Ibnu Qudamah Al-Khiraqi, dia mengatakan, wa man jama'a fil fard fa anzal aw lam yunzil aw dunal fard fa anzal 'amidan aw sahiyan fa 'alaihi al-qada' wal kaffarah idza kana fi syahri Ramadan. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau mengatakan, barang siapa yang melakukan jima' pada farjinya, ya, dia melakukan jima' pada farji istrinya, ya, sama saja apakah dia sampai mengeluarkan airnya ataupun tidak mengeluarkan airnya, ya, atau dia menjimai istrinya tersebut selain pada farjinya, namun disebabkan karena perkara itu keluar airnya, apakah dilakukan itu semua karena sengaja atau karena lupa, maka kewajibannya apa? Fa'alaihil qada, kata Imam Ibnu Qudamah Al-Khiraqi rahimahullah, maka kewajibannya dia harus mengganti puasa itu, berarti batal puasanya. Dan yang kedua, dia pun harus membayar kafarah bila itu dilakukan. Menunaikan kafarah bila itu dilakukan apa? Di bulan Ramadan. Kemudian beliau melanjutkan, la na'lamu baina ahli ilmi khilafan min anna man jama'a fil farji fa anzala aw lam yunzil aw dunal farji fa anzal annahu yufsidu shaumah wa qad dalat al akhbar as-sahih ala dhalik. Dan kami tidak mengetahui, kata beliau, di antara para ulama adanya khilaf tentang seorang yang menjimai istrinya pada farjinya, kemudian dia sampai mengeluarkan airnya, atau dia tidak mengeluarkan airnya, atau dia menjimainya dari selain farjinya, kemudian sampai mengeluarkan airnya, maka itu tidak ada khilaf di kalangan para ulama, itu akan membatalkan puasanya. Ya, itu akan membatalkan puasanya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana diketahui bahwa melakukan jima' di siang hari Ramadan ini akan membatalkan puasa dan dia wajib untuk menebus kafaratul jima'. Ya. Bila kedua-duanya saling ridha, ya, baik itu suami maupun istri, maka kafarah jima' tersebut ditanggung oleh kedua-duanya. Ya. Ditanggung oleh siapa? Oleh kedua-duanya. Mulai dari membebaskan budak, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberikan makan fakir miskin. Ya, dua-duanya harus mencari budak ini. Ya, harus mencari budak. Pada masa ini bila tidak ada, maka dua-duanya harus berpuasa selama berapa? Selama 2 bulan berturut-turut, baik yang laki-lakinya maupun yang perempuannya. Dan ketentuan puasa 2 bulan berturut-turut sudah disebutkan tadi, itu harus continue dengan tanpa apapun yang memutuskannya, ya, tanpa alasan syar'i, seperti yang dijelaskan di atas tadi.
Nah, bila tidak mampu, maka kedua-duanya harus memberi makan berapa? 60 orang fakir miskin. Kedua-duanya ini perhatikan di sini. Ada faidah di sini. Dalam memberi makan fakir miskin untuk kedua suami istri yang melakukan jima karena sama-sama sadar dan sama-sama menginginkannya. Ya. Atau sang istri tidak menolaknya, membiarkannya. Ya. Dia turuti kemauan suaminya. Ya, dalam keadaan itu sesuatu yang haram, maka dalam kewajiban untuk memberi makan 60 orang miskin itu tersebut, 60 itu ditanggung oleh keduanya. Ya, 60 itu 60 orang fakir miskin itu ditanggung oleh keduanya. Nah, kalau ditanggung keduanya berapa jadinya? 120. Nah. Ya. Jawabannya tidak demikian. Jadi maksud menanggung, ya kedua-duanya menanggung, ya 60 ya, fakir miskin tersebut, itu mereka bagi dua. Itu mereka berbagi dua. Sehingga berapa? 30 sa' untuk sang istri, 30 sa' untuk sang suami. Nah, ya. Tadi kan sudah kita jelaskan bahwa kewajiban memberi makan dalam kafarah jima' untuk satu orang miskin berapa? Setengah sa'. Ya, setengah sa'. Kalau itu disebabkan karena satu pihak saja, suaminya yang memaksa misalkan. Suaminya, istrinya tidak mau, dipaksa. Tapi kalau kemudian dua-duanya yang memang menginginkannya, berarti satu orang fakir miskin akan mendapatkan satu sa'. Setengah sa' dari istrinya, setengah sa' lagi dari suaminya, dari sang suami. Dipahami? Nah. Hingga bukan kemudian maknanya dia harus memberi makan 120 sa'. Tetap 60 orang. Ya. Fakir miskinnya berapa? 60. Karena memang itu diperintah. Ya. Untuk kedua-duanya ini memberi makan berapa? 60 orang. Tapi sa'-nya bukan menjadi berapa? 120 sa'. Tapi 30. 30 tanggungan sang suami, 30 sa' lagi tanggungan satu orang, seorang istrinya. Ya. Berarti satu orang miskin akan mendapatkan satu sa'. Setengah dari suaminya, setengah dari sang istri. Nah, kalau setengah sa' itu berukuran 1,5 kilo, berarti kalau satu sa' dia harus memberi makan satu orang fakir miskin berapa? 3 kilo. Ya. Nah. Baik. Kemudian dalam memberi makan untuk kafarah jima' ini, selain dia memberikan makan, selain dia memberikan bahan makanan pokok dalam satu negeri, contoh seperti beras, ya, dia berikan kepada fakir miskin tersebut, itu bisa. Atau dia mengundang mereka untuk makan siang atau makan malam. Jadi bukan beras mentah yang dikasih, tapi apa? Dia undang makan siang atau makan malam. Itu sudah cukup untuk mewakili setengah sa' atau satu sa' bila dua-dua yang melakukannya, sang suami ataupun sang istri seperti penjelasan di atas. Ya, itu sudah cukup untuk mewakili apa? Setengah sa' ataupun satu sa' tadi.
Ya tentu kalau makan siang ya dengan nasinya, dengan lauknya, dengan sayurnya sebagaimana umumnya. Ya orang makan siang ataupun makan malam. Itu cukup untuk mewakilinya. Nah. Nah, sebagaimana ikhwati fillah rahimakumullah, apa yang dijelaskan di atas tadi bahwa seorang istri yang tidak ada penentangan dari permintaan suaminya untuk melakukan jima' di siang hari Ramadan, dia taati suaminya. Ya. Dia turuti kemauannya. Maka sang istri pun berdosa dalam perkara ini. Dia pun ikut berdosa, menanggung dosanya. Nah, tentu dia pun batal puasanya. Ya. Harus mengganti puasa tersebut. Bersama dengan itu apa? Dia pun harus juga melaksanakan kafarah al-jima'. Nah, ini kalau dia apa? Kalau sang istri tersebut ya mentaati suaminya dengan tanpa sedikit pun pengingkaran ataupun penentangan. Tapi kalau kemudian sang istri dipaksa ya dengan penuh kekerasan, dipaksa di bawah tekanan suami untuk melayaninya di siang hari Ramadan, ya, bila dia kondisinya sedang dipaksa, maka tidak ada dosa apapun bagi sang istri tersebut. Puasanya sah, ya, dan tidak ada kewajiban apapun bagi sang istri. Tidak mengqadha, tidak pula apa? Kafarah. Ini kalau apa? Kondisinya dia dipaksa. Nah, seorang yang mendapatkan kewajiban untuk melakukan kafarah jima' ini, dia adalah seorang yang harus memiliki kategori berikut ini. Dia mukallaf. Ya. Kemudian dia dalam kondisi sehat. Kemudian dia seorang yang mukim. Dia tidak sakit, juga tidak sedang dalam keadaan bersafar. Nah, maka seorang yang melakukan jima' dengan kategori kondisinya dengan kategori yang disebutkan di atas tadi, maka berlakulah baginya kewajiban untuk melaksanakan kafarah jima' tersebut. Nah, bagaimana dengan seorang lelaki yang menjimai istrinya di siang hari Ramadan, tapi dia nggak tahu kalau kemudian ada konsekuensinya setelah jima itu. Dia nggak tahu kalau ada hukum membayar kafarah atau menunaikan kafarah. Dia nggak tahu itu. Nah, bagaimana kondisinya orang tersebut? Ya, apakah kafarah itu tetap diwajibkan atasnya? Dalam keadaan dia nggak tahu hukum. Ya, atau dia dimaafkan. Dalam masalah ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terdapat rincian ataupun khilaf di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan wajib atasnya kafarah. Wajib atasnya untuk menunaikan kafarah. Kenapa wajib? Ya, karena itu terjadi karena kelalaian orang tersebut. Kenapa lalai? Ya karena enggak mau bertanya. Ya, tidak mau bertanya, tidak mau kemudian mempelajari tentang penjelasan para ulama terkait dengan fikih-fikih berpuasa, hukum-hukum fikih berpuasa. Ya. Nah, jadi ketidaktahuan dia itu sesungguhnya karena kelalaian dia. Oleh karena itu tidak ada alasan ya bagi orang tersebut untuk tidak mendapatkan kafarah jima'. Nah, ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan tidak. Dia mendapatkan uzur.
Ya, dia mendapatkan uzur sehingga tidak ada kafarah baginya. Nah, kenapa? Karena dia jahil. Karena alasan apa? Karena alasan dia jahil. Syekh bin Baz rahmatullah alaih mengatakan dari dua khilaf, dari dua pendapat dari dua pendapat khilaf para ulama dalam masalah ini, maka pendapat yang paling berhati-hati untuk kehati-hatian, maka dia tetap menunaikan kafarah tersebut. Ya. Nah, ini yang paling berhati-hati. Kenapa? Karena dia tadi karena kelalaiannya, tidak mau bertanya, ya, dari apa yang dia, dari sesuatu yang diharamkan untuk dia lakukan sebelum dia melakukannya. Ya. Apalagi dia tinggal di perkotaan. Ya, di zaman sekarang ini informasi terkait dengan bimbingan agama, perkara-perkara agama sangat mudah diakses dan didapatkan. Ya, sehingga itu satu bentuk kelalaian orang tersebut, dan itu tidak bisa menjadi hujjah membolehkan apa yang dilakukannya dari perkara yang diharamkan atasnya. Nah, kalau ada orang, kalau ada seorang lelaki dia menjimai istrinya 2 hari, ya, 2 hari di siang hari Ramadan, berapa kafarahnya? Kafarahnya 2 kali juga. 3 hari, kafarahnya berapa? 3 hari juga, 3 kali juga. Ya, kalau 2 hari, ya, berarti kafarahnya berapa? 2 kali. Kalau dia mampu berpuasa, kafarah yang pertama 2 bulan. Kafarah yang kedua, untuk yang kedua dari berapa? Tambah 2 bulan lagi, 4 bulan jadinya. Itu udah harus berturut-turut tuh. Ya. Nah, kalau 3 hari, nah, ya, sehingga setiap kali jima' yang dilakukannya, ya, di suatu hari, maka dia harus menanggung kafarahnya. Ini kalau berbeda hari, ya. Jima' yang berulang dengan berbeda hari, 2 hari kafarahnya 2 kali, 3 hari kafarahnya 3 kali. Bagaimana kalau kemudian jima' tersebut berulang dalam 1 hari? Hah? 1 hari, ya. Maka jawabannya berapa kali nih? Contoh misalnya 1 hari, 3 kali misalkan, atau 4 kali misalkan. Berapa kafarahnya? 4 kali atau berapa? Ya, jawabannya para ulama bahwa kalau kemudian jima tersebut berulang dalam 1 hari, kafarahnya cuma 1 saja. Dihitungnya apa? Dihitung harinya, bukan berulangnya, tapi dihitung harinya. Nah, bagaimana dengan seorang yang melakukan jima di siang hari Ramadan dan dia ragu atau dia tidak, ya, dia ragu tentang berapa kalinya ini. Contoh misalkan ini dia ragu ini melakukannya 2 hari atau 3 hari. Ya, maka yang lebih berhati-hati untuk dia mengambil bilangan yang besar. Bilangan yang besar. Ya. Kalau dia ragu antara 2 kali, 3 kali, 2 hari atau 3 hari, yang berhati-hati yang mana ini? Yang kecil atau yang besar? Kalau dia ambil yang kecil bisa jadi 3 hari. Makanya yang paling berhati-hati untuk dia memilih yang lebih besar. Kalau kemudian dia ragu, pas puasa kemarin ini melakukan apa tidak ya? Nah,
Ragunya itu melakukan apa tidaknya. Paling tadi apa? Ragunya itu pada jumlahnya. Berapa kalinya. Ini sekarang dia ragu. Melakukan apa tidak ya? Nah, bisa ya ragu ya? Dua-dua loh. Bisa lupa dua-dua. Ya. Nah, anggaplah itu terjadi. Ragu. Ini kemarin melakukan apa tidak? Maka para ulama membimbingkan bahwa tidak ada kewajiban apapun atas. Nah, karena yang menjadi asal adalah apa? Dia tidak melakukan. Ya, yang menjadi asal adalah dia tidak melakukannya. Nah, tapi kalau kemudian dia melakukan kafarah jima tersebut dalam rangka berhati-hati, maka ini lebih baik tentunya. Ini apa? Lebih baik tentunya. Nah, kemudian adapun seorang yang berjima di siang hari Ramadan karena satu kondisi yang diperbolehkan untuk melakukannya, maka tidak mengapa. Contoh misalkan dia sedang safar, ya seorang yang musafir diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa. Nah, ketika dia memilih itu tidak berpuasa kemudian dia melakukannya, maka sah-sah saja. Ya, tidak ada kewajiban apapun. Ya, tidak ada kafarah apapun. Ya. Nah, atau dia sedang sakit, tidak berpuasa. Ya. Maka diperbolehkan baginya untuk melakukan yang demikian itu. Dia sakit, paginya berpuasa, masuk sore hari sakit. Sakit yang memang tidak mampu untuk dia berpuasa. Berarti boleh dia membatalkan. Dia batalkan dengan menjimai istrinya. Ya. Atau dia safar bersama istrinya. Ya. Pagi berpuasa, siang safar. Dia ingin tidak berpuasa. Dia batalkan puasa tersebut dengan menjimai istrinya. Bukan dengan dia makan dan minum, tapi dengan menjimai istrinya. Nah, maka ini sesuatu yang diperbolehkan. Ya. Nah. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang kedua yang menjadi pembatal puasa adalah mengeluarkan mani dengan kesadaran. Mengeluarkan mani dengan kesadaran. Mengeluarkan mani dengan kesadaran selain jima, ya. Selain apa? Selain jima, ini sesuatu yang diharamkan. Nah, untuk dilakukan di luar bulan Ramadan, terlebih lagi di dalam bulan Ramadan, maka keharamannya lebih besar. Nah, sehingga apabila ada seorang yang berpuasa, kemudian dia mengeluarkan maninya, apakah karena mencium atau menyentuh atau dengan melakukan onani, ya, atau yang semisalnya, maka itu akan membatalkan puasanya karena dia melakukan perkara-perkara yang mengundang syahwat yang akan menafikan hikmah berpuasa, tujuan dari berpuasa. Sehingga menjadi kewajibannya apa? Dia harus mengganti puasa itu dan dia harus bertaubat serta beristighfar. Ada kafarahnya? Jawabannya tidak. Tidak ada kafarah apapun. Ya.
karena dia bukan berjima'. Nah, adapun apabila dia mencium kemudian menyentuh namun tidak sampai keluar airnya, maka tidak batal puasanya. Ya, sebagaimana pembahasan yang telah lalu. Nah, namun apabila seorang yang berpuasa itu dia khawatir terhadap dirinya akan keluar airnya kalau dia cium, ya, atau dia khawatir kalau kemudian dia melakukan hal tersebut, mencium, itu akan menggiringnya untuk melakukan perkara yang lebih besar, itu berjima', maka wajib atasnya, ya, untuk segera berhenti untuk tidak melakukan perkara-perkara yang akan mengantarkan kepada perkara yang lebih besar seperti jima' tersebut. Nah, adapun seorang yang keluar mani karena mimpi atau karena menghayalkan perkara-perkara jima', ya, dan tidak melakukan apapun dengan gerakan tangannya atau dengan gerakan apapun, keluar air maninya, maka itu tidak membatalkan puasanya. Itu tidak membatalkan puasanya, ya. Kenapa? Karena seorang yang mimpi, maka itu di luar kemampuannya, di luar kesadarannya. Nah, ya. Adapun seorang yang berkhayal, ya, sampai kemudian keluar air maninya dan tidak melakukan gerakan apapun, maka dia dimaafkan. Maka dia dimaafkan sehingga tidak ada kafarah bagi orang tersebut. Nah, dan tidak batal pula puasanya. Nah, atau keluar mani karena sakit. Ya. Ada orang karena sakit tertentu keluar maninya dengan tanpa syahwat. Maka ini pun tidak berdampak untuk membatalkan puasanya. Nah, baik. Bagaimana dengan keluarnya madhi? Ya. Madhi sudah kita tahu, ya. Cairan bening, lengket yang keluar ketika melakukan muqaddimah jima' sama pasangannya. Nah, maka bila itu keluar, yang demikian tidaklah membatalkan puasa, berarti tidak ada qadha, tidak ada pula kafarah. Nah, namun yang menjadi kewajibannya untuk apa? Mencuci kemaluannya, membersihkan dari air madhi tersebut. Kemudian wadi ini cairan yang keluar setelah seorang kencing. Ya, itu pun bila keluar tidak sampai kemudian membatalkan puasa, tidak ada qadha, tidak ada pula apa? Kafarah. Nah. Baik. Namun baginya lah untuk apa? Membersihkan kemaluannya dan dia berwudu. Ya. Nah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kiranya demikian apa yang bisa kita kaji bersama pada malam hari ini. Nah, sudah ada pertanyaan, apakah setelah membayar kafarah dosanya maka akan diampuni oleh dosanya tersebut? Jawabannya iya. Ya. Oleh karena itu dia di samping kafarah, melakukan kafarah, dia pun harus beristighfar. Ya. Menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya. Nah, dengan demikian insyaallah
dosanya pun akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang tidak puasa lalu jima, apakah membayar kafarah? Tidak. Ya. Kewajiban membayar kafarah atau menunaikan kafarah bagi orang yang berpuasa. Orang yang tidak berpuasa seperti orang sakit, tidak berpuasa. Atau seorang yang musafir, memilih itu tidak berpuasa, tidak berpuasa. Ya. Nah, maka tidak ada kafarahnya. Tapi kalau seorang yang malas, ya, malas berpuasa, kemudian dia berjima, muslim ini, malas berpuasa, ya, tapi dia berjima, kemudian melakukan jima di siang hari Ramadan, apa ada kafarah? Jawabannya tidak. Tapi dia berdosa kan apa? Karena meninggalkan kewajiban puasa itu. Ya. Nah, hukuman di dalam meninggalkan puasa, tidak berpuasa itu sangat besar dan mengerikan azabnya. Ya. Sangat mengerikan azabnya dalam neraka, naudzubillah. Dan ini lebih besar daripada kafarah tadi. Ya. Naudzubillah. Nah. Nah, ada beberapa pertanyaan di sini terkait dengan kafarah. Apa hukumnya jika merasa berat melakukan kafarah jima' tersebut dengan puasa 2 bulan berturut-turut karena hanya mampu memberi makan fakir miskin saja? Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa dalam perkara ini ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan bahwa kewajiban, ya, untuk berpindah kepada salah satu dari 3 kewajiban dalam kafarah jima itu harus itu tidaklah dia boleh berpindah kecuali karena memang tidak mampu, tapi dia harus mengupayakan dulu, harus berusaha dulu. Karena bila tidak ada kemampuan secara syar'i, maka boleh dia berpindah kepada yang berikutnya. Contoh tadi, dia tidak mampu melakukan puasa 2 bulan berturut-turut, ada uzur syar'inya, maka dia boleh untuk kemudian memberi makan. Ya. Ada lagi pendapat mengatakan apa? Pendapat Maliki, ya, mereka mengatakan itu pilihan. Itu apa? 3 perkara tersebut pilihan. Silakan dia pilih mana dia mampu. Ya. Semua pendapat yang kita kuatkan wallahu alam shawab, ya. Ya, itu semua berdasarkan kemampuan, sehingga bukan pilihan. Dan itu pun apa? Karena ada uzur syar'i. Karena ada uzur syar'i. Ya. Nah, sehingga jawabannya apakah hukumnya jika merasa berat melakukan kafarah jima' tersebut dengan puasa 2 bulan berturut-turut karena hanya mampu memberi makan fakir miskin saja. Ya, dia tetap menurut pendapat yang kita kuatkan tadi, ya, dia berdosa meskipun dia melakukan yang ketiga tadi. Ya. Nah, dia sebenarnya mampu, cuma karena malas dia berdosa dengan yang demikian tersebut. Nah, apa hukumnya jika tidak menunaikan kafarah tersebut karena malas padahal dia mampu memberi makan fakir, Nah, ya hukumnya ya dia berdosa, ya. Dia berdosa dan kafarah tersebut masih menjadi tanggungannya. Nah, kafarah tersebut masih apa? Tanggungannya. Apa hukum mengakhirkan kafarah tersebut? Nah, tidak mengapa mengakhirkan kafarah. Ya. Tidak mesti selesai Ramadan masuk bulan Syawal dia harus kemudian segera melaksanakan kafarah, tidak mesti. Ya, diakhirkan kapan dia mampu itu tidak mengapa. Ya, itu tidak mengapa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kiranya demikian apa yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan, tafadhalu barakallahu fiik.